Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Nur Rahmawati, NIM 4101418004. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat. Media pembelajaran yang telah saya buat ini menggunakan Linktree, dan di dalamnya nanti terdapat lembar kerja peserta didik serta terdapat video pembelajaran. Nah, langkah pertama untuk menggunakannya yaitu peserta didik diberi link untuk mengakses Linktree. Linknya sebagai berikut. Kita klik ya. Nah, ini adalah tampilan utama dari media pembelajaran yang saya buat menggunakan Linktree. Di dalamnya terdapat icon absensi, icon LKPD, icon explanation 1, icon explanation 2, icon exams, kemudian icon contact me. Nah, mari kita coba yang icon absensi ya. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Nah, nanti di dalamnya peserta didik diminta untuk menuliskan nama lengkap, kemudian memilih nomor absen, kemudian mengeklik kehadiran mereka. Kita coba ya. Saya tulis nama saya, kemudian memilih nomor absennya. Saya coba nomor 11. Nah, kemudian kita klik kehadirannya, apakah hadir, sakit, izin, atau alfa. Saya coba klik hadir, kemudian kita kirim. Nah, setelah terkirim nanti akan muncul kalimat terima kasih sudah mengisi absen. Absen Anda sudah tersimpan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali ke tampilan utama. Nah, selanjutnya mari kita coba dengan mengklik icon LKPD. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti peserta didik diminta untuk berdiskusi secara berkelompok karena LKPD yang saya buat ini sifatnya berkelompok. Nah, LKPD ini saya buat dengan menggunakan live worksheet seperti itu. Nah, di sini nanti di halaman pertama peserta didik dapat mengetahui kompetensi dasar dan indikatornya. Kemudian di halaman kedua peserta didik diminta untuk menuliskan anggota kelompoknya. Kemudian ada petunjuknya juga di sini bagaimana cara menggunakan LKPD. Kemudian selanjutnya peserta didik akan diberi beberapa masalah. Di sini ada masalah 1, diminta untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalahnya, dan di sini ada tempat untuk menuliskan hasil diskusi dari masalah 1. Kemudian ada keterangan, bertanyalah pada guru jika kalian menemukan kesulitan, seperti itu. Kemudian ada masalah 2, sama dengan masalah 1, peserta didik diminta untuk berdiskusi untuk menyelesaikannya. Kemudian juga diberi tempat untuk menuliskan hasil dari diskusi kelompok mereka. Selanjutnya, setelah berdiskusi, nanti peserta didik diminta untuk menyimpulkan dari 2 masalah yang telah diberikan, apa yang dapat disimpulkan dari 2 masalah tersebut. Kemudian setelah menyimpulkan, peserta didik diminta untuk berlatih. Nah, di sini untuk meningkatkan tingkat pemahaman dari peserta didik. Di sini juga ada tempat untuk menuliskan jawaban dari kegiatan Ayo Berlatih. Di sini ada kegiatan berlatih juga. Nah, selanjutnya kemudian peserta didik diminta untuk melengkapi dari permasalahan yang belum selesai ini. Seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kemudian tinggal klik finish. Kemudian peserta didik mengklik email my answer to my teacher. Nah, kemudian kita klik. Nah, nanti peserta didik menuliskan nama mereka. Coba nama. Kemudian grup 1A. School subjeknya matematika. Kemudian enter your teacher email. Nah, nanti peserta didik diberi email dari gurunya untuk mengirimkan hasil pekerjaan mereka. Kemudian kita klik send.
Nah, nanti muncul notifikasi your answer have been sent to your teacher. Good luck. Tinggal kita klik OK. Nah, berarti jawaban atau hasil pekerjaan sudah terkirim di email guru. Nah, sebagai guru kita juga bisa mengakses apakah benar jawaban atau hasil pekerjaan dari peserta didik sudah terkirim, yaitu dengan melakukan registrasi atau mendaftar. Dan di sini saya sudah pernah mendaftar, jadi tinggal memasukkan username sama passwordnya. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini tinggal kita klik my email box untuk mengecek. Nah, ternyata memang sudah terkirim di sini dari Didi Nur Rahmawati, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika peserta didik sudah selesai melakukan diskusi, mereka bisa kembali ke halaman utama. Nah, setelah kembali di halaman utama, setelah melakukan kegiatan diskusi di icon LKPD dan peserta didik masih belum paham atau kurang paham mengenai materi yang telah didiskusikan mengenai materi sistem persamaan linear satu variabel, peserta didik bisa lanjut di icon explanation 1. Kita coba klik ya, seperti apa sih isi dari explanation 1. Kita tunggu. Nah, di sini nanti akan tersambung di kanal YouTube. Nah, di sini akan ditampilkan video mengenai penjelasan sistem persamaan linear satu variabel yang telah saya buat. Seperti itu. Kita tunggu ya. Nah, tampilan videonya seperti ini. Nanti peserta didik akan dijelaskan mengenai apa itu persamaan linear satu variabel. Nah, apa aja ya isi dari video ini? Kita coba lihat ya. Nah, nanti peserta didik akan dijelaskan melalui sebuah cerita, yaitu cerita dari Hanum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan apa itu persamaan linear, dan nanti apa itu persamaan linear satu variabel. Seperti itu. Nah, nanti lanjut di penyelesaiannya. Setelah paham mengenai apa itu persamaan, kemudian persamaan linear, kemudian persamaan linear satu variabel, kemudian peserta didik di dalam video ini akan diajak untuk menyelesaikan mengenai permasalahan yang ada di cerita 1. Nah, seperti ini videonya. Kemudian kita lanjut. Nah, nanti akan diperoleh yaitu kesimpulan dari penyelesaiannya. Itu isi dari video ini. Nah, setelah peserta didik melakukan kegiatan di explanation 1, ketika mereka masih belum paham juga mengenai apa itu persamaan linear satu variabel, mereka bisa lanjut di explanation 2. Kita coba ya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini itu nanti akan ditampilkan video mengenai alat peraga dari sistem persamaan linear satu variabel. Kita coba lihat ya. Kita tunggu. Nah, tampilan videonya seperti ini. Nanti akan dijelaskan mengenai materi sistem persamaan linear satu variabel dengan menggunakan alat peraga. Nah, judul dari alat peraganya adalah Stick and Box Twins but Nothing Alike. Nah, seperti apa isi videonya? Mari kita simak ya. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai alat-alat yang digunakan, yaitu seperti papannya, kemudian ada juga sticknya, terus nanti akan dijelaskan mengenai boxnya. Seperti itu. Terus selanjutnya penggunaan alat peraganya. Nah, nanti di dalam video ini akan dijelaskan mengenai penggunaan alat peraganya untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear satu variabel. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita balik ke halaman utamanya.
Nah, selanjutnya ketika peserta didik sudah melakukan diskusi, kemudian sudah menonton video pembelajaran, maka untuk mengukur seberapa jauh pemahaman peserta didik, maka peserta didik dapat mengklik icon exam. Mereka dapat melakukan tes di sini. Nah, kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, saya menggunakan live worksheet untuk membuat examnya. Nah, di sini mereka harus menuliskan namanya, kemudian kelas, nomor absen, kemudian nanti mereka harus mengerjakan 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Kita coba ya, kita coba kerjakan. Kita klik namanya dulu, kemudian kelas, nomor absen. Nah, ini misal saya langsung klik jawabannya ya untuk mengecek. Nah, di sini misal ini saya isi 11, 14, ini 13, 39, kemudian 14, terisi. Nah, ketika sudah selesai, peserta didik dapat mengklik icon sini, sama halnya dengan LKPD tadi ya. Kemudian mengirim jawabannya ke email guru. Kita tulis namanya, kemudian grup, kemudian school subject matematika, kemudian email gurunya, kemudian kirim. Nah, nanti dapat notifikasi yang sama seperti waktu kita tadi mengirim LKPD-nya. Nah, untuk mengeceknya, coba kita cek ya. Nah, ternyata bisa langsung dicek. Nanti akan muncul nilainya, yaitu ternyata nilainya 7 dari 10 karena ada soal yang dijawab dengan salah. Seperti itu. Kita coba klik. Nah, ternyata soal pilihan ganda nomor 3 salah, kemudian nomor 1 uraian salah, nomor 3 uraian salah. Jadi nilainya 7 dari 10. Untuk mengeceknya seperti tadi ya, jika guru belum melakukan register, maka harus melakukan register dulu. Kalau sudah, maka tinggal masukkan username dan passwordnya. Nah, selanjutnya kita balik ke halaman utama. Nah, icon terakhir dari media pembelajaran yang saya buat dengan menggunakan Linktree adalah icon Contact Me. Nah, icon ini digunakan ketika peserta didik mengalami kesulitan sehingga membutuhkan bantuan dari guru secara langsung, sehingga peserta didik dapat menggunakan icon ini untuk menghubungi guru. Kita coba klik ya. Kita klik, kita tunggu sebentar. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti itu cara menggunakan media pembelajaran yang telah saya buat dengan menggunakan Linktree. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.